Selamat datang, kali ini kita akan bedah salah satu topik yang menarik banget langsung dari sumbernya, yaitu kenapa sih harmoni itu jadi nilai yang sangat fundamental buat para aparatur sipil negara di Indonesia. Oke, jadi kita bakal lihat kenapa harmoni itu jadi nilai wajib buat pegawai negeri di salah satu negara paling beragam di dunia. Ini dia 5 poin utama yang akan jadi peta perjalanan kita kali ini. Baik, kita mulai ya. Supaya kita paham kenapa harmoni itu penting banget, kita harus lihat dulu sebesar apa sih skala keberagaman di Indonesia. Coba kita lihat angkanya. 270 juta jiwa lebih. Tepatnya segitu jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020. Dan semua ini tersebar di negara kepulauan terbesar di dunia loh. Dan semua penduduk itu tinggal dilihat deh, lebih dari 17.000 pulau. Angka yang benar-benar luar biasa kan? Skala sebesar ini tentu saja menciptakan sebuah mozaik budaya, bahasa, dan kepercayaan yang kaya raya. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan yang sangat besar. Gimana caranya menjaga persatuan di tengah perbedaan yang begitu masif? Nah sekarang, ayo kita lihat sisi lainnya. Bagaimana keberagaman yang sama kalau tidak dikelola dengan baik justru bisa menjadi sumber konflik? Kalau kita lihat sejarah Indonesia, persatuan itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Mulai dari politik adu domba zaman kolonial sampai akhirnya ada Sumpah Pemuda, persatuan itu selalu jadi sebuah proyek yang harus diperjuangkan. Dan tantangan-tantangan di masa lalu itu ternyata masih bergema sampai sekarang loh. Sikap-sikap seperti etnosentrisme atau stereotip negatif itu terus jadi ancaman nyata bagi keharmonisan sosial kita. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana modul pelatihan untuk ASN itu benar-benar menggarisbawahi perbedaan krusial antara rasa bangga pada bangsa yang sehat dengan chauvinisme yang bisa sangat berbahaya. Jadi, gimana dong cara Indonesia menjawab tantangan ini secara formal? Jawabannya ternyata sudah tertanam begitu dalam di dalam identitas nasionalnya. Semuanya berawal dari sini. Semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah frasa kuno dari abad ke-14 yang begitu fundamental sampai dicantumkan di lambang negara. Filosofi kuno ini kemudian diformalkan menjadi salah satu nilai inti yang wajib dimiliki setiap pegawai negeri yang disebut harmonis. Jadi, ini bukan sekedar ide atau gagasan ya, ini adalah kompetensi yang wajib. Harmoni menjadi salah satu pilar dari berakhlak, sebuah kerangka etika yang jadi panduan bagi seluruh ASN di Indonesia. Oke, pertanyaan pentingnya sekarang, gimana sih wujud nyata nilai harmoni ini dalam praktek kerja seorang pegawai pemerintah sehari-hari? Hal yang pertama dan paling dasar adalah perubahan mindset. Dari yang tadinya mungkin merasa sebagai penguasa, menjadi pelayan. Dari sekedar punya wewenang, menjadi punya peranan. Dan dari sekedar jabatan, menjadi sebuah amanah publik. Nah, pola pikir tadi harus diwujudkan jadi tindakan konkret. Contohnya, harus netral dan adil, melayani tanpa diskriminasi sama sekali, dan bahkan harus bisa jadi figur pemersatu di lingkungannya. Lalu, bagaimana prinsip ini diterapkan di tingkat kelembagaan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata? Kita lihat studi kasus yang satu ini ya. Coba kita lihat salah satu sumber konflik yang paling sering terjadi, sengketa lahan di kawasan hutan produksi antara warga dan perusahaan. Nah, untuk mengatasi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat sebuah sistem bernama Simplik. Ini dirancang khusus untuk jadi penengah untuk menciptakan harmoni di situasi yang seringkali tegang seperti ini. Dengan sistem ini, nilai harmoni yang tadinya abstrak diubah menjadi sebuah alur kerja yang sangat konkret, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Keren ya? Jadi, poin utamanya adalah untuk negara seperti Indonesia, harmoni itu bukan sesuatu yang kita miliki begitu saja. Bukan sebuah keadaan yang pasif. Tapi ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita bangun dan kita jaga bersama. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting untuk kita renungkan. Sebenarnya, peran apa sih yang dijalankan atau seharusnya dijalankan oleh layanan publik di sekitar kita untuk secara aktif mempersatukan komunitas tempat kita tinggal?